Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Milna Dwi Julia angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Realokasi Dana Anggaran Pendapat Belanja Daerah atau APBD terhadap COVID-19 dengan studi empiris pada kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Mengenai latar belakang proposal saya, pendapatan dan belanja daerah atau APBD, salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, pandemi COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO awal Maret 2020 telah berdampak negatif di seluruh dunia. Untuk mengatasi permasalahan pencegahan wabah COVID-19 tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera mengambil inisiatif, termasuk dengan dukungan anggarannya. Melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut, pemerintah pusat merealokasi dan merefocusing APBN 2020. Untuk implementasinya, Pemda melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pemda dapat menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari, Pemda dan Pemkop tetap harus mempedomani Permendagri tersebut sebagaimana diamatkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, dan Permendagri tersebut sudah mengatur bagaimana realokasi, refocusing, dan pendanaan keadaan darurat. Jadi, sudah sangat lengkap petunjuknya, sehingga tidak ada alasan menggunakan anggaran semaunya sendiri sesuai keinginan kepala daerah, sehingga di masa yang akan datang, pengeluaran anggaran darurat ini tidak menimbulkan persoalan hukum. Kasus yang berkaitan dengan proposal saya yaitu mengenai COVID-19 memberikan dampak pada perekonomian Pekanbaru. Penurunan angka real APBD Pekanbaru 2020 ini terjadi akibat lesunya aktivitas perekonomian. Wabah COVID-19 membuat pemasukan daerah, mulai dari dana transfer pusat hingga PAD menjadi tak terprediksi dan cenderung menurun. Tahun 2020 ini, target PAD awalnya dipasang pada angka 826 miliar rupiah. Target pun kemudian diturunkan ke angka 530 miliar rupiah. Karena itu, untuk penanganan COVID-19, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru melakukan realokasi anggaran sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ada 115 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Pekanbaru disiapkan untuk hal ini. Pergeseran anggaran yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 sudah dirapikan APBD dari 2,6 triliun rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah. Lalu realisasi APBD Riau pada tahun 2020 baru mencapai 47% karena berdampak pandemi COVID-19. Mengingat realisasi APBD di Riau hingga triwulan kedua masih rendah. OPD melakukan percepatan penyerapan 7 dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau hingga kini belum menyalurkan dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang dialokasikan Pemprov Riau karena kendala teknis. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis data sekunder. Penelitian terdahulu yang menjadi jurnal acuan dari proposal saya yakni dari Dito Aditya Dharma Nasution DKK tahun 2020 yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal penelitian saya ialah bagaimanakah penerapan realokasi dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD terhadap COVID-19 pada kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian.
Tujuan penelitian dari proposal penelitian saya yaitu untuk menganalisis penerapan realokasi dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD terhadap COVID-19 pada kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Selanjutnya manfaat penelitian ini yakni yang pertama, manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana tentang dana APBD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, terutama pada masa APBD yang selanjutnya dapat dijadikan acuan guna penelitian lain. Yang kedua yakni manfaat bagi pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi terhadap kondisi dana APBD di lingkup pemerintah daerah serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah. Teori dari proposal penelitian saya, pada era otonomi daerah, kewenangan telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Instrumen dan kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam satu periode. APBD ini memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau rupiah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kerangka pemikiran dalam proposal saya yaitu nasional dan kohesi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Perpres nomor 54 tahun 2020. Namun seiring perubahan dampak COVID-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD tahun 2020. Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam laporan penyesuaian APBD dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Populasi dan sampel dalam proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang terdiri dari 10 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD dan Badan Pusat Statistik BPS. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Kabupaten atau kota yang telah memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten atau kota. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD serta Badan Pusat Statistik atau BPS di kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Selanjutnya sumber data yang digunakan ini adalah diperoleh melalui website www.bpkad.riau.go.id dan www.bps.riau.go.id dan mengambil data langsung ke kantor BPKAD dan BPS. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis data sekunder. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Data sekunder yang telah didapatkan dari lembaga atau instansi yang berkomitmen kemudian disajikan pada instrumen penelitian yang telah diuji, kemudian dilakukan pengelolaan dengan menggunakan teknik uji statistik tertentu. Selanjutnya data ini akan diidentifikasi dan dilanjutkan analisis lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.